Iya, distribusi mana? Tangga lagi. Ya. May speaking ko na edit. Anak kecil nggak boleh masuk. Iya, nggak boleh masuk. Nanti di nggak boleh. Nggak bisa masuk. Di luar aja, nanti dikasih di luar. Tunggu bentar ya. Selamat hari Minggu. Minta masker di mana, Mbak? Lihat. Iya. Oke.
Iya, jadi waktu kemarin wawancara pertama di depan dia bilang ya saya baru pertama kali ikut gitu ya. Pas selesai ikut Pak Denny tanya bagaimana suasana ibadah yang sederhana ini. Dia berkata saya tidak mengenalnya tapi saya merasakannya. Amin. Di tempat ini ada kasih Tuhan Yesus yang nyata banget. Luar biasa, hadirannya penuh sukacita. Amin. Thank you, thank you. Mas. Halo. Oh, namanya. Ada. Sama-sama jadi. Sehat ya? Cari supaya istirahat ya? Iya. Gimana Pak? Saya lihat video di lama ya. Saya lihat wajah Pak tidak lama di sini ya. Tapi 2 tahun kita lalu datang ya, sejak muda sampai tua. Iya. Iya. Halo. Senyum sudah ya? Masa bilang kan? Ya, itu namanya Pak Simon. Ya, terus semangat. Ya sudah. Shalom. Kurang semangat. Oleh karya ini latihan panjang karena setelah ini saya lanjut akan kebaktian di Geraha IHS Samarinda. Mana orang Samarinda? Ada di sini orang Samarinda? Mana suaranya Samarinda? Nanti habis ini mau ke Samarinda kita. Tuhan senang sekali pasti ketemu dengan orang-orang baru, paling tidak yang selama ini live streaming bisa ketemu langsung juga. Ada yang punya kesaksian yang datang ke sini mengalami kebaikan Tuhan, yang ada mana tangannya? Wah, banyak ya. Ya, semua ini karena kebaikan Tuhan. Yuk, mari saya undang kita bersama cepat berdiri memuji Tuhan Yesus. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Kami percaya mujizat itu nyata. Saat kami berdoa, saat kami menyembah, mujizat-Mu nyata Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus,
Selama kami menyembah Tuhan, kami percaya kami akan melihat pertolongan Tuhan yang ajaib dalam setiap kehidupan kami. Saudara-saudara, kita semua pasti akan mengalami kuasa firman-Nya. Tiada berubah kuasa nama-Mu, tiada berkesudahan kasih setia-Mu. Apabila Tuhan sudah berfirman, maka semuanya jadi. Selama ku menyembah-Mu, ku percaya bahwa mujizat masih terjadi. Selama Kau besertaku, ku melihat ada mujizat setiap hari. Tiada berubah kuasa nama-Mu, tiada berubah kuasa nama-Mu, tiada berkesudahan kasih setia-Mu. Apabila Tuhan sudah berfirman, maka semuanya jadi. Akan kedua kami. Selama ku menyembah-Mu, selama Kau besertaku, ku melihat ada mujizat setiap hari. Bapak Ibu sekalian, dengarkan firman Tuhan ini. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bukan kanan kiri, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Satu lagi ya, bagi orang percaya tidak ada yang mustahil. Markus 9:23. Kalau engkau percaya, Tuhan sanggup bekerja dalam nama Tuhan Yesus. Selaku selama Kau besertaku, ku melihat ada mujizat setiap hari. Ada mujizat setiap hari. Ada mujizat setiap hari. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Yang percaya katakan amin. Puji Tuhan. Siapa nih yang terberkati dalam pujian tadi? Setiap hari ada pertolongan Tuhan. Selama saudara-saudara menyembah Tuhan Yesus, Dia Tuhan pembuat mujizat. Mujizat yang terbesar adalah bagaimana dosa diampuni. Saudara dan saya nanti waktu meninggal, kita masuk surga. Mujizat yang lain, Tuhan tolong kita di dalam penghidupan, penyediaan keluarga dan juga kesehatan. Tadi pagi saya menyampaikan tentang darah Yesus, dan banyak sekali orang-orang yang mengalami kesembuhan karena darah Yesus berkuasa mematahkan segala kutuk. Di dunia ini tidak ada yang bisa membatalkan kutuk. Harus dibayar dengan nyawa atau tumbal. Orang-orang yang pernah pesugihan, kemana tempat-tempat keramat, ke kuburan-kuburan berhala, itu biasa ada perjanjian.
Awalnya enak, lama-lama minta tumbal. Sakitkah? Anaknya ada yang meninggal tidak wajarkah? Untuk harus berjalan. Tetapi ada satu pribadi dari surga yang curahkan darahnya, sehingga lewat darah Yesus kutuk itu bisa diputuskan, perjanjian kegelapan dihancurkan, sakit penyakit disembuhkan oleh darah Yesus. Amin. Darah Yesus mentahirkan, mengkuduskan kita semuanya. Tadi itu renungan paginya. Tapi sekarang saya mau bicara, dan saya rasa ini satu pesan yang saudara-saudara mungkin tidak sering dengar. Bicara soal apa? Kasih mengasihi. Karena Tuhan ajar saya bahwa di akhir zaman kasih semakin hilang. Orang tidak berpikir dua kali untuk menyakiti orang lain. Maka marilah kita dengar firman Tuhan supaya kita saling mengasihi, khususnya. Ayo yang hadir di sini suami istri angkat tangan. Puji Tuhan, senang banget ya. Saya melihat ada bapak ibu, oh puji Tuhan, yang sudah umurnya banyak menua sama-sama. Puji syukur. Puji syukur loh bisa menua bersama. Di zaman sekarang ini tidak gampang loh. Berbagai macam keadaan, situasi, virus, bakteri, kuman, penyakit. Kalau saudara bisa menua bersama, ini sesuatu yang bagi saya juga anugerah khusus yang Tuhan berikan. Ya, ayo yang masih muda bilang kanan kiri, yang kita menua bersama ya. Itu dong, kita pikirkan yang kekal dong, ya kan? Kalau zaman dulu, yang hujan turun lagi. Baiklah, kita dengar firman Tuhan di time for Bible dalam Bapa dan Roh Kudus. Amin. Pembacaan firman Tuhan diambil dari Efesus pasal yang kelima. Efesus pasal yang kelima, kita melihat ayat 22 sampai dengan ayat yang ke-33. Yuk kita bacanya bergantian ya, boleh. Pastor ini ayat genap, Bapak Ibu ayat ganjil. Nanti 33 kita ketemu dan baca bersama-sama. Ini perikopnya tentang kasih Kristus adalah dasar hidup suami istri. Jadi kita fokus untuk suami istri yang belum menikah, dengarkan. Yang sudah berpulang pasangannya juga tetap bisa dengarkan. Karena firman ini mengajarkan kita hidup di dalam kasih mengasihi. Saya baca genap, Bapak Ibu ganjil ya. Demikianlah firman Tuhan Yesus. Ada tertulis, hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Karena itu sebabnya jemaat tunduk kepada Kristus, demikian jugalah istri kepada suami dalam segala sesuatu. Saudara, untuk menguduskannya sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman. Demikian juga suami harus apa? Mengasihi istrinya. Jadi istri diminta tunduk, tapi suami diminta mengasihi. Jadi kalau saya dapat tema sini, lebih tepatnya kita harus saling menyayangi. Tidak ada yang merasa lebih tinggi, lebih rendah. Bukan tinggi untuk menjadi rendah, bukan rendah untuk menanduk juga bukan, tapi menunduk. Jadi saling mengasihi, ya. Demikian juga suami harus mengasihi istrinya
sama seperti tubuhnya sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya, mengasihi dirinya sendiri, saudara. Jadi tidak pernah ada yang Alkitab ajarkan orang membenci diri sendiri. Jadi dalam keluarga yang sudah menikah itu engkau bukan lagi dua tapi satu. Kasihilah pasanganmu seperti dirimu sendiri. Habis ini nggak ada boleh waktu bombek lagi ya, waktu diam-diaman lagi ya. Ada satu atap, beda kamar, beda ranjang. Kenapa? Aku bombek dia, benci kelakuannya. Waktu masih pacaran aja, bodimu kayak biola. Sudah menikah, kok jadi peramban? Saling mengasihi, menua bersama. Dia itu adalah pasanganmu yang akan menemanimu. Bahkan juga ketika engkau melahirkan anak-anak, nanti anak-anak akan punya keluarga, punya istri, punya suami, tapi pasanganmu itu loh, plus atau minusnya, dia yang akan menemanimu di hari tua. Amin. Lihat wajah kanan kiri yang suami istri dulu. Memang sih tidak semenarik waktu engkau lamar dulu. Tapi bukankah dia sekarang kulitnya mengerut gara-gara tiap hari mikirin kamu, Cik? Bukankah dulu dia bagus badannya, sekarang menjadi gembrot, gendut? Lahirkan anak-anakmu. Ya, ayo kita coba sekarang praktek dulu yang suami istri ini. Ucapkan kata-kata lope-lope dulu. Ada yang kaku, kenapa? Mungkin saya lupa. Baik ya, jadi saudara sekalian, Tuhan bilang apa? Tidak mungkin ada orang yang membenci dirinya sendiri, ya, tidak ada itu. Tapi mereka akan mengasuhnya dan merawatinya sama seperti Kristus terhadap jemaat. Ya, ayat 30 saya bacakan. Karena kita adalah anggota tubuhnya. Saudara 31. Jadi satu. Ya. Rahasia ini besar, tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaat. 33 sama-sama yuk. 3. Begitupun juga kamu masing-masing berlaku. Kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri, dan istri hendaklah menghormati suaminya. Amin buat firman Tuhan. Renungannya adalah ini. Biasa dalam keluarga itu kasihilah rumah tangga atau sesama. Karena apa? Karena kita nggak bisa membagi waktu. Alasannya apa? Kita sibuk mencari dewa uang namanya Mamon. Sampai-sampai ada lagunya. Dulu kesukaan saya sih, sekarang sih nggak lagi, tapi saya masih ingat lagunya Pance Koda. Demi kau dan si buah hati, terpaksa aku harus begini. Zaman dulu. Maksudnya apa? Dia katanya sebagai suami rela banting tulang, turun dibanting-banting itu, pergi cari segenggam berlian, sepiring emas untuk engkau bidadariku. Begitu katanya. Tetapi dengarkan baik ini. Yang utama adalah saling mengasihi. Jangan gara-gara engkau mengejar uang, apapun istilah kata, kerja mah, lembur mah, sibuk mah, apakah itu, jangan sampai engkau kehilangan waktu untuk mengasihi harta yang terbaik di dunia yang Tuhan kasih kepada Bapak Ibu sekalian. Kenapa? Karena mengenai kesuksesan Bapak Ibu sekalian, kesuksesan bisa menunggumu, tetapi mengenai pasangan
untuk engkau. Saya masuk ke dalam, terkhusus yang sedang sakit hari ini. Jangan tinggalkan dia, karena belum tentu hari esok masih ada untuk dia. Peluklah pasanganmu selagi badannya masih hangat. Jangan menyesal kemudian terbujur kabut baru engkau nangis kayak dia. Minggu lalu saya menghadiri satu acara pelepasan jenazah. Saya pun diminta untuk juga bisa menyampaikan ada sambutan dari keluarga. Setelahnya selesai, lalu akhirnya saya melihat di samping saya teman saya, kawan saya, dia orang Manado, Marga Tumeu. Dia bilang, ini kita masuk di acaranya orang-orang Manado. Itu ya, saya dengar sudah. Lalu mulai ada MC-nya berkata, silakan disebut nama anaknya, gitu ya, akan menyampaikan perasaannya kepada almarhum ayahnya di samping jenazahnya. Lalu ada suara, Papa, adik sayang Papa, seterusnya. Lalu yang berikutnya dari yang tertua, namanya ini. Lalu silakan, Papa, kenapa pergi begitu cepat? Adik sayang. Saya mulai berpikir begini. Ini kenyataannya saya ngomong ya. Wah, tadi namanya beda, kok suaranya sama? Lalu teman saya berkata, memang Pak Pastor itu orang yang sama yang bicara. Kan anaknya beda. Iya, memang itu kemarin dikasih surat begitu nanti dibacakan. Oh, jadi ada memang khusus spesialis itu ya, tukang bacanya. Apa namanya Pak? Oh, baca doa hidup. Jadi memang ada khusus. Saya bilang kalau anaknya beda-beda, pintar juga anaknya baca puisi gitu ya. Tapi ternyata memang ada khusus bidangnya. Sama bidangnya misalnya main musik, ada desain WL, ada bidangnya khususnya apa? Pembaca riwayat hidup. Bagus sih, yang membuat suasana orang jadi syahdu. Tapi ada sebuah perenungan di sana. Apa itu? Apakah anaknya itu semasa hidup papanya pernah mengungkapkan kata-kata itu apa tidak? Yang penting waktu masih hidup Bapak Ibu sekalian, kita nggak kejar ritual seremonial, tapi bagaimana kita ungkapkan waktu masih hidup. Mungkin waktu masih hidup mungkin jarang ketemu, sibuk sana sibuk sini sekolah, apalagi sekarang anak sekolah pagi sampai malam nggak ketemu, papa juga lembur nggak ketemu. Saya mau tanya renungkan ini, apa waktu masih hidup ada ungkapan kasih begitu atau sudah terbujur kaku? Baru sampaikan. Itu hanya menghibur orang yang datang, tapi papa yang tertidur terbujur kaku tidak lagi bisa mendengarnya. Alangkah indahnya kata-kata indah itu disampaikan waktu hidup, bukan waktu tidak ada. Beberapa bulan yang lalu, satu hari sebelum satu-satunya adik terkasihku meninggal dunia, saya ditelepon dan dia berkata, Koko, saya mau ketemu. Waktu itu besok saya harus ke Samosir. Saya bilang begini, oke, tapi Koko ini planning dulu ya. Nanti dari Samosir, Jakarta, saya mendarat di Makassar. Kami di Makassar. Ya, nanti saya ke sana, saya temani, apa bisa saya doakan, saya dampingi. Karena saudara perlu didampingi. Masa-masa pergumulan kan, kita perlu mendampingi, dan cuma bicara-bicara. Ya, dalam keluarga, harusnya keluarga tidak tinggalkan keluarga. Apapun terjadi, keluarga adalah keluarga. Ingat itu. Akhirnya saya ke Samosir, pelayanan di Samosir. Besok pagi saya dapat kabar pertama lewat kakak saya, Pak Dedi Simon, yang pegang kamera YouTube ini. Adik saya meninggal dunia. Mendadak.
Seandainya saya tahu bahwa hari esok tidak pernah datang lagi dalam dia, saya kemungkinan akan berkata, tolong di reschedule untuk Samosir. Seandainya saya tahu bahwa hari esok tidak ada lagi, saya akan minta dia susul saya terbang sama-sama untuk bertemu. Tapi ternyata hari esok tidak ada lagi. Yang harusnya saya dari Samosir, saya ke Makassar, dia biasa jemput saya di bandara. Akhirnya saya ke rumah duka, dia terbujur aku. Saya tidak rela secara saudara. Saya sedih, saya merasa kehilangan. Cuma satu adik kandung saya di dunia ini, satu-satunya. Saya pulang mau kasih senang dia, mau kasih dia satu jawaban, solusi apa yang dia hadapi dalam hidup setiap orang yang pergumulan. Dia toh kakaknya ini ya melayani Tuhan, suka jadi berkat bagi orang lain. Tentu dia berharap juga. Cuma saya kan berkata, saya bagi waktunya karena tidak selalu saya bisa kepada satu titik, karena saya punya melayani, percaya milik orang banyak. Demikian juga kalau orang-orang kadang-kadang memuji saya, tapi kadang-kadang menghina saya. Begini, waktu ada orang minta tolong, saya pas ada, saya bantu, orang-orang puji saya, baik banget loh Pak Pastornya. Saat orang minta bantu, saya pas ada seberapa, saya bantu separuh, ya pujiannya mulai berkurang. Agak berubah deh dia, agak pelit sekarang. Dulu aja jor-joran, sekarang agak pelit, mulai. Pas minta bantu, saya pas tidak ada, kasihan. Saya bilang tidak ada, jangan marah, jangan kecewa. Karena saya bukan malaikat, saya manusia biasa. Pas ada, pas bisa, pas tidak ada, saya bilang tidak ada, jangan marah. Ini saya praktekkan di mana-mana. Seandainya saya tahu bahwa hari esok tidak pernah ada lagi, saya pasti mengutamakan untuk bertemu dengan adik terkasih saya yang hari ini sudah kembali ke pangkuan Bapa di surga. Dari sini saya renungkan dan saya belajar, saya sering pada Bapak Ibu sekalian yang hari-hari kerja, cari uang, segala macam alasan-alasan, tinggalkan anak istri. Saya beritahu, kesuksesanmu bisa menunggu di hari esok. Tapi orang yang kau kasihi, atau mungkin anakmu, suamimu, istrimu sedang sakit hari ini, belum tentu bisa menunggu hari esok. Hargailah pasanganmu, hargailah waktu yang ada, karena hari ini adalah Tuhan kasih pada kita. Tapi mengenai hari esok, belum tentu. Maka kalau saudara hari ini berbahagia, berbahagialah. Masalah, jangan terlalu sedih, karena kesusahan hari ini cukuplah hari ini. Hari esok bukan punya Andi Simon, bukan punya saudara. Hari esok punya Tuhan. Ayo bilang kanan kiri sekalipun bukan pasanganmu, ucapkan kata-kata berkat buat mereka. 1, 2, 3. Ada orang yang diucapin kata-kata gini langsung merinding. Kenapa Bu merinding? Iya Pak Pastor, sudah lama saya tidak mengucapkan kata-kata begini. Biasanya marah-marah terus. Tapi sekarang saudara, hargailah pasanganmu, kasihilah sesama. Doakan saya juga supaya sampai Tuhan panggil saya menjadi hamba Tuhan, tetap setia menghargai jiwa-jiwa, menghargai sesama, dan tetap setia di ladang Tuhan Yesus. Amin. Saya melihat ada kasih Tuhan di saudara wajahnya. Puji Tuhan. Jangan dendam, ya, jangan benci, jangan iri dengki. Kalau saudara tetap iri dengki, benci, dendam, saudara-saudara menyimpan penyakit di hidupmu sendiri. Amin.
Amin. Ada satu dokter yang punya banyak pasien, didatangi oleh satu pasiennya, berkata begini, dokter, saya mau cerita, ya. Selama ini saya ada gangguan pada tubuh termasuk asam, ya, gelisah, khawatir, takut, cemas, susah tidur. Obat, sepertinya sudah tidak berkhasiat lagi, tidak mempengaruhi sepertinya. Terus malas minum obat. Terus saya mau cerita gini, suatu hari saya diajak teman-teman sekolah pergi ngopi. Padahal orang asam lambung itu tidak boleh minum kopi lagi. Tapi karena ketemu teman-teman, dia ketawa, haha, hihi, hoho, bahagia. Dia cicip kopi sedikit, dikasih gorengan pisang sedikit, dia makan. Dan hari itu dia lupa minum obat. Tapi anehnya, ini kisahnya, dokter, kenapa saya sepanjang hari tidak sakit? Apa kata dokternya? Memang betul, hati yang gembira, obat yang paling manja. Di sini saya lihat ada wajah-wajah banyak orang sudah minum obat kontinu. Hati-hati, lever ginjalmu bermasalah. Saya berikan obat yang paling mujarab, hati yang gembira, obat yang paling manjur. Dan saya bisa melihat wajah-wajah orang yang suka bergembira hatinya, terpancar sukacita, berseri-seri dan bundar-bundar wajahnya. Dia wajah kanan kiri masih panjang kayak pepaya atau bundar kayak jeruk. Ayo kanan kiri, dia kanan kiri, ayo. Nah, udah pada bundar-bundar. Kalau wajah-wajah, kalau ketawa semua, smile, semua bundar-bundar. Hati yang gembira, obat yang paling manjur. Hiduplah saling mengasihi, jangan hanya kejar uang. Kasihilah pasanganmu, keluargamu, karena hari ini Tuhan mau saudara berbahagia di dalam kasih dan anugerahnya. In Jesus name, amin. Mari Bapak Ibu sekalian, sebelum kita berdiri bersama-sama. Ayo, apa yang kau rasakan, bilang kanan kiri. Ceritakan kepada mereka, saya terberkati, saya senang banget, saya suka kita. Ayo. Sambil wajah, bundar. Wah. Puji Tuhan. Pada sembuh sehat dan ketawa. Saat melintas langit yang biru, saat melewati lembah yang gelap, tetap tersenyum ya, tetap tersenyum. Mana senyumnya? Tetap ibadah. Yes, amin. Tuhan selalu ada, tak tinggalkanmu. Surya bersinar di balik awan, Yesus setia tak tinggalkanmu. Surya bersinar di balik awan, Yesus setia tak tinggalkanmu.
saya, Yesus ada, Yesus nyata, dan indah. Puji Tuhan, ibadah kita hari ini sudah selesai. Dan saya ingin bertanya, apakah yang datang ada yang mau minta didoakan kah? Kalau ada, boleh kalian angkat tangannya. Banyak ya. Baik, nanti hari ini saya doakan di sini saja, ya. Saya tumpang tangan, habis itu Bapak Ibu pulanglah. Saya percaya kesembuhan dari Tuhan yang menyembuhkan saudara. Ya, hamba Tuhan bukan dewa, bukan malaikat, manusia biasa, hanya membantu menumpangkan tangan, tetapi dari Tuhanlah kesembuhan engkau terima. Habis ini pulanglah, tidak usah dengan isu-isu rumor-rumor yang terjadi di seputar sini yang mengatakan kamu biar tokcer doanya biar manjur mesti 4 kali datang baru boleh. Akhirnya orang-orang sampai check-in 1 bulan, penginapan 1 bulan, guest house pada penuh. Karena apa? Karena kalau udah 4 kali tepok-tepok kurang sakti katanya. Itu mah jangan dipercaya. 1 kali kita tumpang tangan, pulang jangan semua. Kecuali saudara memang yang mau datang ibadah atau mungkin tinggal di seputar sini. Jangan sampai saudara karena dengar isu itu saudara keluar uang lebih banyak, saya yang tidak sampai hati. Karena saya melayani, saya melihat semua senang, semua sehat, semua sukacita, dan tidak mau sampai ada yang dirugikan. Amin. Jelas ya. Jadi nanti setelah saya mohonkan doa berkat, saudara yang mau didoakan maju di sini, hamba Tuhan tumpang tangan, langsung pulanglah. Khusus saudara yang dari luar kota, kalau saudara perlu air yang sudah Pastor doakan di luar bisa ambil. Tapi kalau saudara mau oleh-oleh kemasan khusus, nanti hubungi kakak air di depan, ya. Jadi kita kasih gratis. Jadi awas ya, jangan sampai ada modus-modus minta-minta uang. Karena semua pelayanan ini adalah gratis dan cuma-cuma. Saya terima Tuhan cuma-cuma, saya bagikan secara cuma-cuma. Apabila ada diperjualbelikan, maka manfaatnya itu tidak ada lagi, dan juga orang itu tidak mendapatkan berkat dari Tuhan. Ya, baik. Pujian segala perkara akan menghantar kita masuk di hari yang baru, hari beribadah, dan kita pulang dengan sukacita. Siapa yang terberkat dengan pujian segala perkara dapat kutanggung dalam Yesus. Amin. Segala dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi. Oh,
akhir daripada kebaktian pelayanan hari ini, kami angkat dua tangan dan kami mohonkan berkat daripada-Mu ya Bapa di surga, Bapa yang mengasihi setiap kami. Saudara yang terkasih, saya hamba Tuhan meneruskan berkat yang dari Bapa di surga. Terkasih Tuhan, pulanglah engkau sekalian, baik ke kota asalmu, ke gereja di mana engkau digembalakan, dan terimalah berkat dari Bapa di surga. Diberkatilah kehidupanmu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah keturunanmu, dan diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah seluruh pelayanan aktivitasmu. Dan dalam berkat ini, kebajikan dan kemurahan Tuhan Yesus menyertai engkau dari bahkan sampai selama-lamanya. Bapa, mohonkan roh kesembuhan turun di tengah-tengah kami. Bagi Bapak Ibu yang datang ibadah, mengangkat tangan, dengar firman, mereka pulang bukan orang yang terkutuk, mereka pulang bukan orang yang divonis sakit lagi, mereka pulang menjadi orang yang bebas, merdeka, ditahirkan, diberikan sendiri, disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkat ini terima dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Shalom semuanya. Terima kasih sudah datang bersama menyembah Tuhan di tempat ini. Puji Tuhan. Yang mau didoakan sudah bisa tinggal di depan. Nanti saya akan turun tumpahkan tangan. Yang mau kembali silahkan kembali. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Amin. Amin.
datang minta keluarga antar mau didoakan tuh. Sekarang dipulihkan, datang bawa form doa untuk anaknya, untuk keluarganya. Keren banget kan? Maaf buat yang membantu saya, sempat saya pernah cekik, saya tidak sadar. Ya ini, saya ingat wajah bapak ini, kalau salah di bulan lalu datang sempat meronta-meronta, ya manifestasi roh-roh jahat gitu ya. Dan puji Tuhan waktu itu katanya dia tadi sempat juga melawan sampai sempat cekik, udah lupa siapa lah, kita juga tidak ingat dalam lainnya. Seperti itu biasa, tapi di sini yang luar biasa, kasih Yesus memulihkan, amin. Bulan lalu datang diantar, dia nggak mau. Sekarang dipulihkan dalam kasih Tuhan Yesus, datang bawa form doa untuk anak terkasih. Wah, luar biasa. Pak, marga apa? Hari Tonang. Hari Tonang. Hari Tonang. Hari Tonang kayak temanku itu. Siapa lu pakai bahasa Batak dulu ini? Oras. Nah, pakai aja lu. Tahu nggak malu Tuhan Yesus. Nah, nggak malu mau masuk Tuhan Yesus. Jadi tetap semangat dan yakin. Jadi Mau lihat ya? Saya menyapa temanku Pak Pendeta di Tonang. Ketemu. Iya, teman pendeta Hari Tonang. Dia itu calon presesnya HKBP Kalimantan Timur. Wih, Hari Tonang ya. Puji Tuhan Pak, saya berdoa untuk engkau dan kesehatanmu dan untuk anak terkasih Salista ya, sembuh dari batuk dan keluargamu damai Tuhan menyertai. Pulanglah dari ini kan luar kota ya, di kota mana? Bontang di Majang, ibu ini istri saya. Oh sekarang bawa? Ayo dekat kamera coba. Ibu coba saksikan di depan ini banyak orang nonton. Apa yang terjadi sama suami ibu, silakan. Ya, puji Tuhan Yesus sangat baik. Awalnya saya sangat susah membawa suami saya ke sini dan dia hampir beberapa hari suka kambuh. Sekarang kesehatannya mulai membaik. Kemarin ada kambuh mungkin sebulan sekali, cuma sudah nggak terlalu seperti yang dulu lagi. Puji Tuhan, Tuhan Yesus luar biasa baik. Hore! Pulanglah dan jadi berkat buat keluarga. Dan juga khususnya dan keluarga terkasih diberkati keturunanmu dan kandunganmu lahiran berhasil Yesus. Amin ya. Mata mama dipulihkan, ya. Penghambaan doa ini disembuhkan. Amin. Ibu ini datang stroke sebelah lewat tumpahan tangan sudah disembuhkan. Ya, oke. Puji Tuhan. Betul gitu ya saksiannya? Iya. Terima kasih. Boleh kasih. Iya. Terima kasih. Pasangan ya.
Tuhan berkata kepada Mariana Deborah Sina Bariba, penumpang tangan ini engkau dilepaskan dari roh jahat, roh nenek moyang keturunan yang mengganggu selama ini. Saya perintahkan in Jesus name, free. Amin. Boleh. Kepada. Halo Mariana, damai Tuhan engkau, wajahmu sekarang bersinar atas kami. Tadi rasa khawatir yang sangat ya. Engkau dan rencana ke depan ya. Dari kota mana? Oh, nanti dan beda di mananya? Kota Batu. Wah, kita sudah dari pernikahan. Ya, terima kasih. Sampai nanti hari raya. Jangan ada lagi yang tertutup terbuka supaya semuanya dapat merasakan. Ya, pulang juga kami tersangka dilepaskan dan tidak ada penyakit. Halo, Bu. Halo Maharani, Halo. Dengan baik ya. Iya. Kuping saya ini enggak dia. Kuping saya dia mata udah dioperasi terus badan saya. Nah, dan suami saya. Iya. Iya. Ini itu saya. Ini itu saya. Sudah stroke dia 14 tahun. Ini dia. Ini dia.
darah Yesus berkuasa menyembuhkan engkau total, ampun dosa-dosamu, sucikan engkau, kuduskan engkau, tahirkan engkau. Tubuh Yoroh Bapak Thomas terkasih menjadi milik Tuhan Yesus Kristus selama-lamanya. Dalam Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Tutup mata, tetangga doanya dilawan. Ya, teman yang kuat. Ada Bapak saya kalau info ya. Terima kasih. Diberkati engkau dan kesehatan. Penglihatanmu normal. Makanya nggak boleh sembarangan lagi. Ya, kalau bisa telurnya kurangi. Dan masa depan. Amin. Ya, kasih datang ya. Kalau Pak, pakai tadi berkati. Lampu normal. Mati. Kasih berarti diberkati engkau dan bangun dilepaskan dari hal yang jahat. Masih HbA1c saya sudah normal. Yang dari 9 sudah turun sampai 69. Oh, satu AC gula darah. Karena di sini nilainya 9. Orang kantor tanya kenapa sampai bisa turun. Saya bilang pergumulan saya ikut pelayanan. Berkat doa sekarang HbA1c-nya jadi 6,9. turun Bapak Ibu sekalian. Coba ada pesan-pesan nggak? Ini banyak nonton ini, coba dekat kamera. Pesan-pesannya bagaimana pertama datang, terus diabetes atau tinggi itu hasilnya sampai sekarang gimana, apa yang dirasakan, silakan. Pertama tuh memang vonis dari dokter, HB-nya tinggi, jadi harus minum obat banyak. Itu pun obat harus pelayanan kurang lebih sampai 1 bulan sampai 3 bulan untuk HB-nya. Ternyata setelah ikut pelayanan Andi Simon sudah yang berapa kali nih saya datang, saya yakin dan percaya pasti ada kuasa. Setelah saya ikut Andi Simon hari Minggu, Senin saya ikut medical check up lagi untuk HbA1c-nya, ternyata langsung turun drastis sekali jadi 6,9. Ternyata sampai di kantor mereka tanya kenapa sampai bisa turun, saya bilang mujizat, hanya dengan campur tangan Tuhan itu semua bisa terjadi, bukan dengan apa-apa dengan manusia. Syukur saya berterima kasih. Amin. Puji Tuhan, puji Tuhan. Iya. Nanti ya.
Iya, saya kemarin temani sama Muara Sakti Simbolo. Bapak Effendi Simbolon ya pastor ya? Iya, diberkatilah tubuh dan kesehatan kakak dan mama terkasih lewat penumpang tangan ini, diberkati dan sehat senantiasa, banyak umur dan diselamatkan oleh Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya, puji Tuhan. Ya. Aduh saya, siapa namanya? Kurniati Margot, ini suaminya Hendrata. Iya. Diberkati keluarga Kurniati Margot dan Hendrata, keluargamu dan kesehatan dan pekerjaan dan karir. Ya. Ibu Ji Soji diberkati kesehatannya dan puji normal. Amin. Jamal Kahal, jarang-jarang bahasa Jawanya jarang. Amin. Ya, ini saya titip besar. Diberkati dari Adi dan Adi yang Juga negatif sakit dan negatif cancer levelnya sembuh. Amin. Diberkatilah engkau dan kesehatanmu. Oke. Ada semuanya. Pastor sekali foto. Iya. Nanti ceritanya di mana di Facebook atau di mana? Facebook. Ada semuanya. Jadi kapan pulang ini? Tukar. Masih ada yang Saya sering ikut les.
bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Takut, takut, tak ku bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Dan sebagai rasa syukurnya, sekarang mengikut Yesus seumur hidupnya adalah keputusannya. Amin. Bersih 10 juta. Tadinya saya bersih. Psoriasis itu eczema, penyakit eczema. Iya, kayak itu kan bukan menular. Jadi untuk semua kalau datang aduh luar biasa. Nggak pernah bisa tidur. Bapak ini dia mengalami muncul kesembuhan, kulitnya sebelumnya bersisik. Dan menurut pengakuannya ini seluruh badan sedang menular. Tapi Februari dan April saya datang ke sini, Pastor Andi menjaga saya 2 kali. Saya ikuti streaming pagi hari itu nggak full. Kadang-kadang sudah mendekati jam 7 ya itu saya hanya mengkonsumsi air yang sudah diadakan. Itu saja. Puji Tuhan, ini enggak. Saya punya GERD. GERD. Yang itu anak-anak jauh semua, ada di Jakarta, ada di Bali, ada di Malang. Orang bilang, saya mau bunuh diri. Kenapa itu luar biasa? Ada kekuatan waktu zaman kamu datang ke sini. Ada salah satu ini masih dibangun. Salah satu pegawai yang melupakan saya terus dan terus. Ada satu yang membuat kekuatan saya sempurna. Oh Tuhan Yesus penolong dan sahabat, selalu percaya Tuhan Yesus setia. Dari kolam baptisan, hore! Kita baptis
dua jiwa yang berharga ini oleh karena yang perlu Anda ketahui, saya adalah ex dari seberang. Seberang. Dan ini yang datang 2 kali didoakan, dan yang ketiga memberi diri baptis ya. Pokoknya luar biasa, dan disembuhkan dari GER tahunan dan juga kulit bersisik. Sekarang kembali lupa. Sudah sembuh. Mulus kata bayi. Coba Pak, kasih komentar lu. Ini kan ada 5 pemirsa nih. Ya, apa kesan dan pesan Pak dengan pelayanan ini? Silakan, monggo. Saya merasa berhutang terutama kepada Tuhan Yesus. Saya juga nggak menyangka saya datang ke perayaan ini. Saya di Samarinda. Samarinda. Abisnya ke Samarinda, kita Samarinda. Tadi saya berangkat subuh-subuh. Iya. Karena saya sudah Lester kan. Iya. Jadi yang paling mengesankan diantaranya adalah bahwa tidak ada apa namanya, apapun sumbangan. Bukan berarti kita nggak mau menyumbang, ya bukan. Amas bakar itulah dari mana Pastor Andi ini bisa membiayai segini orang banyak dengan gratis. Oh iya, kita masih pertanyaan nih di TikTok, YouTube, Facebook. Iya. Betulkah pelayanan Pastor Andi ini, saksi dan saksi ya? Betulkah pelayanan ini semua gratis? Betulkah tidak ada kolektor? Ya, mereka jadi saksi saya, Yusuf ya ada sini ya ada. Yusuf ya ada sini. Anda sebenarnya anak tunggal. Sekali ya, bagian orang bulan madu. Iya. Sudah 34 tahun. Wah, luar biasa banget. Amin. Berkati, anak terkasih lewat doa ini, anak terkasih sembuh total. Mari kita foto bersama. Mari kita. Aku juga mau pulang besok. Oh iya. Aku sama. Terima kasih. Mari. Iya. Terima kasih. Datang dari mana? Soviet. Estonia. Wih, jauh sekali dari mana? Jauh. Halo. Anak terkasih. Karina Horas, ini suaminya. Siapa namanya? Parli apa? Sihota. Diberkatilah keluarga Bapak Parli Sihota dan istri dan anak-anak. Diberkati dan disembuhkan dari segala korban tubuh. In Jesus name. Amin. Selamat hari Minggu dan beribadah. Terima kasih. Dadah. Ya.